Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi. pagi menjelang siang para penonton setia channel Kang Denny Andriana. Ya, perkenalkan nama saya Denny yang akan menjadi host dalam acara atau dalam sesi pagi hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua biasa mensubscribe atau menonton channel saya kan isinya tentang penelitian ya. Dan specifically di mixed method. Nah, kali ini saya akan membawa sesi yang agak sedikit berbeda, tapi tentu kontennya nggak jauh-jauh dari hal seputar kampus atau dunia akademis, karena saya melihat banyak manfaat yang bisa dipetik nanti oleh para subscriber. Nah, tapi jangan lupa ya, supaya bisa mengikuti perkembangan dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan tentu saja like dan komen. Nah, untuk sesi kali ini itu seperti yang bisa dilihat di dalam posternya itu, saya mengundang salah satu, saya bilang bukan mahasiswa ya, mungkin mahasiswa di dalam kelas tapi kawan di luar kelas, partner berdiskusi juga. Nah, tapi kali ini kita sesinya akan sedikit berbeda ya, karena kita idealnya itu mungkin kalau mau sekolah atau mau melanjutkan pendidikan itu harapannya sih mau menggunakan beasiswa ya, tidak mengeluarkan uang pribadi gitu. Tapi tentu untuk mencapai itu kan tidak mudah dan pasti persiapannya juga akan sangat sulit. Gitu ya, pasti ada challenge-nya lah ya untuk setiap proses tersebut. Nah, di sini saya akan mengajak narasumber kita pagi ini untuk mengupas tuntas apa sih yang perlu dipersiapkan terutama untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu S3. Nah, kalau dalam istilah di Inggrisnya itu kan ada istilah PhD ya, permanent head damage katanya. Nah, nanti kita coba lihat apakah betul seperti itu. Nah, oke, kita langsung sambut saja speaker kita pagi hari ini, yaitu kita panggil nama dulu ya, Wenda. Siap. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Denny. Aduh, alhamdulillah sehat. Nah, Siap. ini kan channelnya kan panggilannya Kang Denny ya. Jadi manggilnya Kang Denny aja ya. Oh, Kang Denny. Siap, Oke. siap. Boleh, Pak. Nah, oke. Iya. Nah, saya juga biasanya kalau di luar nih, teman-teman semua manggilnya Pak Wenda. Tapi nanti kita lihat lah, lebih nyaman dipanggil apa sih gitu ya, apalagi oleh audiensnya gitu ya. Iya. Bisa tolong diperkenalkan nama singkatnya barangkali atau nama panjang dulu deh. Oh, siap, Kang. Ya. Baik, pemirsa di channel Kang Denny Andriana. Perkenalkan, saya Wenda Wayu Kristianto. Saya mahasiswa S3 dari Prodi S3 Manajemen di FPEB Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, di mana saya sebenarnya dari Jawa Timur dan saya merantau di sini. Nah, merantau. Nah, tadi kan dibilangnya dari Jawa Timur. Spesifikalnya kota atau kabupaten mana? Oh ya, dari Kabupaten Jombang, Kang Denny, dari tempatnya Gus Dur. Wah, ini mungkin auranya pasti kuat nih ya, aura-aura leader dari sana nih. Nah, kalau dari sana biasanya panggilannya apa tuh? Mas atau Cak atau apa? Kalau Jawa Timur sih Cak ya, tapi Mas aja lah kayak gitu ya. Jadi kita teman-teman semua iya, atau panggil nama boleh lah Pak. Langsung okay. iya. Kalau misalnya mau bertanya nanti panggilannya Mas di awalnya, Iya. Mas Wenda. Oke, tadi asli dari Jombang ya. Terus pekerjaan sekarang mahasiswa ya Mas ya? Iya, mahasiswa. Nah, ini pasti kan orang ya kalau melanjutkan studi ya, Mas Wenda asli Jombang. Betul. Terus kemudian malah S3-nya di UPI Kota Bandung. Coba kenapa sih pilih Bandung gitu? Iya. Baik Kang Denny, jadi gini, kebetulan saya juga ini ya di sana bekerja sebagai dosen di STIE PGRI Dewantara Jombang ya. Terus terang saya terinspirasi kenapa saya memilih untuk merantau di Jombang, padahal kan sebenarnya di daerah Jawa Timur kan juga banyak kampus. Betul. Itu ya. Nah, terus terang saya waktu S1 dan S2 itu memang di Surabaya ya. Jadi saya ingin ada experience baru. Kalau saya itu untuk berkuliah di kota lain gitu kan ya. Dan kenapa kok saya memilih di FPEB UPI gitu kan. Yang jelas kan saya memang dari basicnya orang manajemen ya, jadi saya pasti cari jurusan yang manajemen. Dan kenapa saya memilih UPI? Setelah saya searching sih waktu itu memang UPI sudah terakreditasi AKAS gitu, Kang. Jadi makanya wah ini kayaknya itu chance buat saya di sini tuh bisa bergabung dengan program studi S3 manajemen yang sudah terakreditasi AKAS atau sudah terakreditasi internasional seperti itu, Kang. Jadi itu salah satu pertimbangannya adalah karena mungkin suasana baru ya, karena di luar kota gitu ya. Terus yang kedua adalah karena FPEB UPI Fakultas Pendidikan Ekonomi khususnya yang program S3 ya, juga sudah terakreditasi internasional ya. Artinya itu kan menambah value ya. Ya, betul sekali. Nah, terus nih tadi saya sampaikan di awal ya, perihal permanent head damage. Apapun lah termnya itu ya, mau PhD atau doktor kan sama aja ya. Nah, sekarang pertimbangannya ya, pertimbangan utama
Oke lah tadi di-mention di awal sebagai dosen gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa harus S3 sih? Iya, baik. Kalau saya pribadi sih Kang ya, kenapa kok dosen itu harus S3? Sebenarnya gini, kalau banyak mungkin orang di luaran ya Kang itu bilang bahwa kalau dosen itu memang tuntutannya S3. Sebenarnya kalau dibilang tuntutan enggak juga sih kalau menurut saya, karena misalkan kayak di saya misalkan ya itu prodinya masih di S1 seperti itu Kang ya. Jadi sebenarnya S2 itu cukup gitu kan untuk ngajar S1. Tapi kenapa kok saya memutuskan untuk melanjutkan studi ke jenjang S3? Karena menurut pandangan pribadi saya Kang ya, itu apa sih S3 itu sebuah jenjang tertinggi dalam pendidikan, di mana memang di situ itu apa ya, saya melihatnya itu harus apa ya, keilmuan itu memang kalau memang mau utuh gitu kan ya, itu memang harus sampai ke S3 seperti itu. Itu pertimbangan saya. Jadi saya memang jika pingin mendalami sebuah keilmuan secara utuh, itu kalau menurut saya itu ya memang harus sampai S3, sehingga ibarat buah gitu kan, itu apa namanya itu sudah ya S1 tuh kulit gitu kan, S2 agak ke dalam lagi lah, S3 itu udah utuh, memang udah semuanya kayak gitu. Satu buah apel misalkan kayak gitu, itu memang S1, S2, S3 di situ. Jadi S3 itu menurut saya itu memang untuk menguasai keilmuan penuh ya memang harus ke S3 seperti itu. Oke, jadi tadi ada kata ini apa kedalaman. Ini salah satu kelebihannya mixed method ya buat teman-teman semua adalah kedalaman, mencari kedalaman. Karena memang penelitian kalau hanya surface-nya aja itu atau permukaan sayang ya. Nah ini juga sama ya terkait dengan keilmuan ya, ya Mas Wenda ya. Jadi kedalaman yang dicari. Nah terus ini mohon maaf nih ada pertanyaan sedikit private ya, tapi nggak apa-apa lah ditanya. Mas Wenda sudah menikah? Alhamdulillah sudah kan. Nah dia udah menikah nih. Kenapa saya tanyakan begini? Jadi kan seringnya itu pertimbangan orang kalau sudah berkeluarga. Betul. Lanjut S3 itu pasti banyak yang dikorbankan ya. Iya. Apalagi nih teman-teman semua, Pak Wenda itu kan kampusnya di Jawa Timur. Kuliah di Bandung, Jawa Barat. Saya tanya yang simpel dulu deh. Keluarganya dibawa? Keluarga di Jombang kan. Nah, ini kan berarti ada istilah sekarang tuh long distance marriage. LDM. Itu pasti ada sedikit challenge ya. Dan saya yakin teman-teman semua, Bapak Ibu atau rekan-rekan yang sedang kuliah ini pasti merasakan lah ya bagaimana long distance marriage itu bisa sedikit inilah apa menambah load lah. Oke, kita akan bahas itu nanti ya, tapi maksudnya nanti kita discuss lebih lanjut seperti itu. Cuman ini deh mau ke dokternya tadi deh. Siap. Pertama kali yang harus disiapkannya dulu ketika Mas Wenda mau apply beda kota, terus syaratnya atau dokumennya apa aja sih yang harus disiapin? Iya, baik. Jadi mungkin ini Kang, nah ini yang mungkin apa ya, jadi topik penting yang memang mungkin bisa saya bagikan ya Kang di channelnya Kang Denny ini, karena memang ini Kang sekolah S3 itu kalau menurut saya itu beda dengan jenjang-jenjang yang lainnya. S1, S2 itu beda gitu, challenge-nya itu lebih berbeda. Makanya untuk mungkin rekan-rekan yang ini ya bermaksud untuk melanjutkan studi doktoral misalnya seperti itu memang ada beberapa poin sih Kang yang saya sudah highlight sedikit gitu ya untuk mempersiapkan S3. Jadi memang S3 itu kalau menurut saya itu tidak bisa main-main. Untuk apa ya, ketika kita masuk untuk ini sekedar untuk apa ya, S3 itu nggak bisa sekedar apa buat gaya-gayaan, nggak bisa. Iya kan banyak orang yang mungkin ada yang lanjut S3 itu karena pride atau kebanggaan kayak gitu. Itu menurut saya itu apa ya, itu malah bisa jadi blunder nantinya seperti itu. Nah justru yang pertama itu Kang yang memang menurut ini mohon maaf, mungkin pengalaman setiap orang berbeda-beda ya, tapi apa yang saya alami ini adalah pertama adalah kaitannya dengan niat. Itu niat yang perlu harus kita bangun terlebih dahulu. Apa sih niat kita itu kuliah S3? Nah itu yang penting, karena gini Kang, kalau menurut saya itu karena S3 itu kan memang kuliahnya penuh tantangan gitu kan ya. Jadi memang kalau menurut saya itu kuliah S3 itu adalah kuliahnya itu sudah bukan perkara akademik lagi, tapi sudah perkara mental. Serius, ya memang seperti itu. Mental. Iya, jadi apa ya? Kalau menurut pengalaman saya kuliah S3 itu memang kita lebih belajar kaitannya dengan mental seperti itu. Jadi memang karena kita berkaitan dengan mental, makanya suatu hal yang disiapkan itu adalah niat. Itu dulu. Niatnya dari sudah harus benar dulu nih Kang, gitu kan ya. Jangan hanya sekedar, wah ini saya disuruh nih sama orang kampus kuliah sama pimpinan harus kuliah lagi, atau memang sekarang trennya dosen harus S3 bagaimana. Kalau sekedar itu Kang, menurut saya itu nanti di tengah jalan itu ibarat ban itu bisa gembos.
Jadi memang niatnya itu harus ditata benar-benar, harus benar-benar ini apa niatnya kuliah itu yang harus benar-benar kita cari, gitu kan? Apa niatnya yang membuat kita itu, karena niat itu nanti yang akan membuat kita bertahan, Kang. Nah itu kalau niat dari awalnya sudah bulat, udah utuh gitu kan, insya Allah itu bisa bertahan sampai akhir. Tapi kalau niatnya udah setengah-setengah atau mungkin udah itu udah alamat tuh, udah di tengah jalan udah bakal itu yang pertama ini. Tapi karena terus terang gini, Kang, waktu itu saya udah punya niat S3 itu sejak lulus S2. Nah gitu. Jadi tahun berapa itu? Tahun 2014, Kang. Saya lulus S2 2014 itu sudah punya, memang dari ini ya mungkin ini ya. Mungkin istri saya sedang nonton juga ini, Pak, kan tahu lah perjuangan saya gimana gitu kan ya itu. Jadi itu sudah punya niat waktu itu. Waktu itu terus terang saya belum jadi dosen, Kang. Masih jadi pegawai bank waktu itu. Nah, jadi waktu sebagai informasi sedikit ya, mungkin rekan-rekan di channel YouTube Kang Denny Andriana, saya sebelumnya dulu itu base-nya adalah bankir dari perbankan syariah. Yang kemudian akhirnya move jadi dosen ya, gitu. Setelah lulus S2 itu jadi dosen saya, Pak. Seperti itu, Kang. Nah, itu jadi niatnya itu benar ditata. Apa niatnya? Ya mungkin awalnya waktu itu ya biasa anak muda gitu, niatnya mungkin karena pride juga gitu. Tapi waktu itu saya memang tidak berburu-buru untuk ini ya, untuk langsung S3 gitu ya. Karena mungkin waktu itu memang saya harus menata niat dulu nih. Karena memang saya dapat info dari sana sini itu kuliah S3 itu memang harus challenge-nya luar biasa. Jadi makanya niatnya harus ditata. Seperti itu sih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah punya niat nih, terus kemudian tujuannya sekolah itu apa? Setelah nanti misalkan udah lulus S3 itu terus mau apa gitu kan? Mau mau gimana gitu kan ya. Nah, itu juga harus ditata kayak gitu kan ya. Jadi sekalian niat tujuannya apa kan gitulah, itu harus benar apa ya, ibarat kalau di perusahaan itu visi misinya harus jelas lah kayak gitu ya. Iya. Okay. Seperti itu sih, Kang. Nah, ini kelihatan ya kalau mahasiswa S3-nya statusnya Mas Wenda, karena jawabannya itu filosofis ya. Itulah PhD itu kan filosofis of doctorate. Iya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya definisinya. Jadi ini menarik nih. Jadi S3 itu pertama adalah siapkan niat dulu. Itu betul. S yang pertamanya gitu. Nanti kita akan kayaknya saya udah mulai ada gambaran nih. S3 itu kepanjangannya yang pertama siapkan niat. Nah, kedua nih. Nah, pasti kan niat let's say udah bulat ya, sudah mantap. Nah, kedua nih ya, ada faktor lain nggak? Misalnya selain niat, apakah misalnya dokumen yang dipersiapkan atau mungkin supporting system atau apalah, coba gimana Mas? Kira-kira kita bahas satu-satu ya Mas. Coba apa dulu yang harus dipersiapkan setelah niat? Mungkin setelah niat itu ya, Kang, yang kita persiapkan kedua itu adalah katanya ya udah kita niat, ya udah kita sekarang kita nyari nih syarat-syaratnya untuk S3 apa. Nah, gitu kan ya. Sama kira-kira kita mau masuk kampus mana nih. Nah, itu kan. Nah, itu. Terus terang itu pencarian pengalaman saya pribadi ya, Kang, itu pencarian saya bukan pencarian yang sebentar terus terang. Saya terus terang waktu itu udah punya niat 2014 kan, Kang, untuk sekolah S3 ya, tapi realisasinya di 2021. Jadi ada waktu 7 tahun itu. Itu kalau yang nafasnya nggak panjang udah nyerah dong. Serius, Pak. Jadi memang betul. PhD itu atau doktor itu memang selain prosesnya itu juga seperti itu ya, Kang, di dalamnya nanti juga lebih ini lagi kan gitu kan. Nah, tapi jangan nakut-nakutin ya. Bukan berarti teman-teman semua yang mau S3. Justru apa ya, Kang, kalau memang kita niatnya udah bulan, persiapan kita udah oke, mau dihajar sama dosen seperti apa, itu enjoy. Nah, itu loh, yang penting itu kan itunya gitu kan. Betul. Nah, gitu kan. Tapi kalau dari awal sudah rapuh, sudah hanya sekedar ini lah, itu dihajar sedikit udah letoy aja di tengah jalan kan, seperti itu. Nah, makanya nih mungkin Kang Denny membahas topik seperti ini nih penting lah ya buat teman-teman yang mau lanjut S3 ini, terutama teman-teman yang mungkin sekarang biasanya dosen ya mungkin ya. Nah, itu penting soalnya. Karena saya rasa pasti banyak ya jumlah teman-teman dosen yang masih statusnya S2 ya. Iya, dan sementara ini kan sayang gitu ya. Kita dari segi knowledge gitu ya pasti akan lebih dalam ya, akan lebih filosofis dan sebagainya. Nah, tadi kita sudah mental sudah bulat gitu. Yang berikutnya berarti kan harus mencari kampus. Tadi yang Mas Wenda bilang ya, kampus yang tepat. Itu kan dalam proses pencarian Mas Wenda itu overall itu syaratnya sama aja nggak sih setiap kampus? Nah, itu yang menarik. Jadi memang setiap kampus yang pernah saya oprek kayak gitu ya. Saya cari kayak gitu, itu memang ternyata setiap kampus itu unik, Kang. Jadi punya misalkan untuk persyaratan masuk aja beda-beda. Dari misalkan syarat TOEFL misalkan atau syarat apa itu beda-beda.
Ada yang TOEFL-nya minta 500 sudah bisa. Ada yang 525 kayak di UPI yang 525 Wah, gitu kan ya. UPI 525. Berarti Mas Menda bahasa Inggrisnya bagus nih. lanjut. 525. Terus di mana lagi ada yang 530. Tapi sekitaran segitu sih Kang antaranya. 500 sampai range-nya 500 sampai 530. Kecuali kalau yang jurusan bahasa Inggris ya itu biasanya sampai 550. Beda kan kalau gini, bahasa Mas, Inggris. ini kan masalah average-nya ya. Maaf apa saya potong dulu ya. Tadi soalnya saya mention masalah TOEFL. Kan kadang nih kendalanya kita ini karena terlalu itu adalah bukan mother tongue kita ya, bahasa Inggris bukan bahasa kita sehari-hari. Jadi khawatir ini malah menyurutkan niat teman-teman semua yang mau S3. Wah, bahasa Inggris untuk S3 di Indonesia pun tinggi-tinggi. Nah, Mas Menda Mas Menda sendiri maksudnya apakah untuk meraih batas minimum requirement tadi itu butuh berapa tahun sih? Wah, itu. Gimana? Terus terang Kang Denny, saya dulu bahasa Inggrisnya aduh parah gitu. Serius. TOEFL saya dulu itu waktu lulus S2 itu cuma 480 loh, bayangkan. 480. Ada proses dong iya, pasti ya. Proses itu. Jadi saya waktu itu terus terang sama nanti berjuang ya sama teman saya yang kemarin sama-sama sekarang teman saya namanya Mbak Benih itu yang mungkin nanti akan hadir juga di podcastnya Kang Denny nanti. Iya. Kenal nanti kita bertemu itu ya. nanti itu saya sama-sama berjuang dengan Mbak Benih waktu itu untuk bahasa Inggrisnya Pak. Itu jadi Mbak Benih itu karena memang targetnya dia dari luar negeri gitu kan ya, apalagi luar negeri ya Pak Kang, itu kan pakai IELTS gitu kan ya. Nah sementara saya berjuang untuk TOEFL gitu kan ya. Nah itu kami memang waktu itu terus terang saya mulai belajar bahasa Inggris itu mulai 2016-an 2016 sampai akhirnya saya dapat goals itu 2020. Goals tembusnya itu 4 tahun. 4 tahun. Ya, dari 480 ke 520 iya. gitu ya. Dalam proses itu ada capeknya enggak sih? Lah pastilah. Yang namanya manusia itu pasti kan kita hidup kan pasti naik turun gitu kan ya. Pasti harus. Tapi intinya kan karena kita sudah punya niat tadi kan, punya dream itu tadi kan. Nah, itu yang bisa membuat kita bertahan untuk tetap berjuang menembus S3 gitu seperti itu. Dan tantangan itu tidak hanya seperti itu. Kadang-kadang tantangan dari mohon maaf ini kan mungkin dari teman, kolega atau bahkan yang keluarga terdekat itu ada. Iya. Jadi kadang negatif vibe juga datang dari circle terdekat ya. Ada, iya seperti ini itu ada kadang-kadang itu. Dalam arti gini, misalkan kadang-kadang kalau teman gitu kan, udah nggak usah tinggi-tinggi, udah cukup lah S2, kamu ngajar S1 aja ngapain S3 gitu kan, ada juga yang seperti itu. Tapi karena saya memang sudah punya mimpi dan saya keep waktu itu. Karena gini Kang, terus terang saya punya mimpi seperti ini itu karena saya terus terang ingin membalas menunjukkan kepada orang tua saya. Jadi waktu itu terus terang saya di level S1 S2 itu pernah ada suatu kegagalan gitu kan ya, dan ingin saya bayar ke di S3 ini kepada orang tua saya. Nah, gitu sih. Meskipun saat ini orang tua saya sudah meninggal sih, tapi saya berusaha tetap untuk menunjukkan kepada orang tua saya bahwa saya akan menunjukkan bahwa saya itu bisa gitu. Jadi kegagalan di S1 S2 saya itu saya mau bayar di S3 ini gitu loh Kang, yang ini terus. Nah, itu teman-teman semua ini good point ya. Jadi mungkin kita kalau lihat niatnya Mas Menda setengah-setengah pasti nggak akan kuat tuh 4 tahun untuk mencapai lebih dari 520. Iya. Dan memang betul sih, karena terus terang juga sedikit share juga ya teman-teman semua. Tadi kalau saya kebetulan dari luar negeri nih S3-nya gitu ya. Itu pun IELTS-nya tadi yang Mas Menda bilang lumayan tinggi ya, 7 atau setara dengan mungkin 597 kali ya. Betul. Dan tidak usah khawatir, saya juga butuh bertahun-tahun untuk dapat ke sana karena bahasa sehari-harinya. Iya betul. Memang kalau nggak Indonesia ya bahasa Sunda di sini. Jadi bagaimana saya bisa mendapatkan feel bahasa Inggrisnya? Tapi nggak apa-apa, itu kan butuh proses gitu ya. Betul. Nah selama niat teman-teman semua oke, pasti akan lewat ya nggak? Insya Allah seperti itu. Nah jadi nggak usah khawatir karena bahasa itu atau language itu tidak menentukan kecerdasan seseorang, kemauan seseorang itu akan kalah dengan niat lah ya. Betul sekali. Nah, tadi nih siapin mental. Nah, dokumen pertama tadi masalah TOEFL ya. Syaratnya bukan beda-beda tapi mirip-mirip ya. Mirip-mirip tapi Pak. Nah, terus yang kedua setelah TOEFL apa lagi? Setelah TOEFL itu biasanya ini ada kayak TPA gitu. TPA itu macam-macam. Ada yang TPA-nya itu tesnya di kampusnya masing-masing. Nah, gitu kan ya. Ada juga kayak UPI ini TPA-nya di kampus gitu kan. Jadi udah include di situ kan. Ada yang beberapa kampus yang lain itu juga TPA-nya itu ada yang Uto Bapenas kayak gitu kan. Jadi kan lumayan tuh Uto Bapenas. Mahal ya harganya ya? Ya mahal kan juga susah juga. Susah juga. Kayak gitu. Nah, itu lumayan kayak gitu. Jadi memang teman-teman di sini nanti yang mau lanjut S3 itu harus tahu tuh kalau istilah Jawanya itu perintilan gitulah ya. Kan hal-hal kayak gitu, hal teknis. Tetek bengeknya kayak gitu harus tahu, dan setiap kampus itu beda, dan teman-teman harus menentukan nih
kampus mana yang memang sesuai dengan saya. Kalau bisa dioprek dalam, kalau perlu dosennya siapa nih, kepakarannya apa. Sampai sejauh itu sih Kang kalau menurut saya. Sehingga betul. apa ya? Misalkan kayak saya nih, saya concernnya di Islamic banking kan, seperti itu kan ya, apa ya, marketing tapi untuk Islamic banking gitu kan. Ternyata di UPI ada ini apa namanya, dosen yang support di situ, ada ini ya jurusan apa? Ilmu ekonomi dan keuangan Islam. Nah, itu ternyata support saya kebetulan salah satu co-promotor saya kan dari sana, prodi itu ya. Prodi itu kayak gitu. Itu yang memang cocok dengan penelitian saya seperti itu. Dan kebetulan ketemu dengan Kang Denny juga selaku salah satu promotor saya juga kan yang ngajari saya untuk mix method seperti itu. Dan itu memang terus terang challenging bagi saya tapi menarik ya seperti itu. Itu sih jadi seperti itu sih Kang, intinya apa sih harus tahu sampai dalemannya itu kampus A itu seperti apa, B seperti apa, sehingga bahkan mungkin ini Kang sampai tahap apa ya, kuliahnya proses ujian seperti apa harus tahu. Di sini sekian tahap, di sekian tahap, ini sekian tahap, ini sekian tahap, itu harus tahu. Sehingga kita nanti dengan gitu kita tahu, berarti ini nih yang harus saya siapkan kayak gitu. Nah, ini kurikulumnya. Teman-teman semua apa yang dilakukan oleh Mas Wenda ini kalau dalam penelitian namanya inductive approach. Jadi mengeksplorasi secara dalam terlebih dahulu supaya apa? Ya mungkin nanti menyiapkan strategi ya pasti dalam ya Mas ya gitu ya. Jadinya ingin tahu dulu siapa dosennya, siapa kampusnya dan iya saya lupa nanya. Ini juga mungkin penting nih buat teman-teman semua yang mau lanjut S3 ya. Mas Wenda untuk meningkatkan nilai TOEFL kemarin itu kursus enggak? Tapi kita nggak usah nyebut merek ya. Maksudnya apakah kursus, apakah belajar sendiri? Terus berapa kali nyoba biasanya ke sana nih? Biar teman-teman sini ngitung nih gitu ya. Baik ya. Kalau saya boleh pinjam istilahnya Kang Denny, saya metodenya mix method juga. Gimana mix method? Ini yang belum melihat mix method ada di channel saya. Mas Wenda juga pakai mix method di S3 itu di sesi terpisah lah. Itu sulitnya minta ampun. Tapi nantilah. Jadi saya terus terang kursus iya. Belajar sendiri iya. Beli buku TOEFL itu ya. Yang jadi saya tuh beli buku iya, terus apa namanya dari e-book itu kan banyak kan itu kan ya. Itu iya, dari YouTube iya untuk latihan listeningnya itu kan. Banyak tuh sekarang kan di YouTube, jadi teman-teman nggak usah bingung lah sekarang itu karena teknologi sudah canggih ya. Jadi mau sumber belajar dari mana sih? Oke, sebenarnya nggak ada alasan untuk apa. Waduh, buku TOEFL mahal atau gimana? E-booknya banyak. Nanti kalau memang butuh ini teman-teman bisa ini ya email atau jabri saya, nanti saya kasih tuh bukunya TOEFL. Saya banyak inilah apa. Saya ininya gini ya, apa namanya, perjuangan saya dulu itu inilah apa namanya, saya dedikasikan untuk teman-teman juga lah. Nanti buku-buku ini saya kasih aja lah buat teman-teman. Boleh lah nanti itu jadi kayak supaya gitu. nanti yang bahasa Inggris TOEFL yang naik itu banyak gitu ya. S3 banyak. Iya bisa seperti itu. Itu sih lah. Terus kemudian kan di rumah saya juga belajar apa namanya setelah. Jadi kalau sekedar apa ya ikut kursus itu Kang, itu tanpa kita latihan sendiri di rumah nggak cukup. Kan kita kursus ya gitu-gitu aja kan, dikasih tekniknya gimana. Tapi seminggu berapa sih? 2 kali ya kalau kursus? 2 kali biasanya seminggu. Apalagi ya. Jadi 2 jam atau berapa? 2 jam biasanya 2 jam. Jadi seminggu 4 jam, sisa waktunya pakai bahasa Jawa ya Mas. Kita ngomong di luar kampus. Nah itu yang akan membuat mengikis kemampuan bahasa Inggris. Jadi ini makanya ditutup dengan belajar sendiri. Belajar sendiri benar. Dan itu kita memang harus disiplin. Apa namanya listening YouTube gitu kan ya. Gak cukup kita listening cuma ngandalkan dari kursusnya, gak cukup dari YouTube, dari apa gitu kan ya. Sampai waktu itu saya sama Mbak Benih itu belajar bareng, kita datengin tutor itu waktu di rumahnya Mbak Benih itu sampai seperti itu. Oh ya, buat teman-teman semua di FPIB juga atau di UPI juga banyak mahasiswa asing sekarang internasional. Dan saya sering menyaksikan Mas Wenda ini ngomong dengan mahasiswa internasional luar biasa gitu ya. Wah, bisa nyambung gitu ya. Artinya ini ada sedikit kebanggaan sendiri juga saya yakin buat Mas Wendanya bahwa apa namanya hasil itu nggak bisa bohong lah dari usaha gitu ya. Oke lah 4 years atau 4 tahun yang suffering itu ternyata terbayar gitu ya. Betul. Jadi bisa nyambung. Artinya jadi kita nggak bisa mengandalkan kursus aja Mas ya. Harus belajar sendiri. Harus bener-bener fight gitu Pak. Kalau menurut saya pribadi ya nggak tahu, kalau mungkin teman-teman lebih pintar dari saya itu lebih cepat gitu kan ya untuk TOEFL-nya gitu ya. Tapi kalau saya pribadi butuh waktu segitu 2016 sampai 2020. Dan mengajarnya di prodi manajemen juga waktu di manajemen. Nah, ini juga buat teman-teman saya. Jadi kalau Mas Wenda ini kan di manajemen, saya di akuntansi, ya bahasa sehari-hari kita ya mungkin hanya angka ataupun buku gitu ya, yang Inggris itu bukan sehari-hari gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bisa tercapai. Betul. Ya kan?
Oke lah. Nah, kita enough lah tentang TOEFL nih. Saya yakin teman-teman semua mungkin pasti saya punya. nambah sedikit boleh kan? Boleh. Ya. Jadi memang kenapa sih kok di kampus itu mungkin teman-teman ini kenapa sih kita kuliah di Indonesia aja pakai TOEFL gitu kan Pak? Wah, kita kan apa namanya? Oh iya, relevansinya sekarang relevansi kepake nggak sih? apa gitu kan ya? Ternyata memang itu benar teman-teman. Kenapa kok S3 itu syaratnya harus TOEFL meskipun di Indonesia gitu kan? Karena memang literaturnya ya bahasa Inggris semua. Terus kemudian jurnal-jurnalnya yang dituntut sama dosen pakai yang ini Pak, apa ini Kang yang Scopus, yang WOS yang seperti. Jadi yang memang berbasis. Jadi kalau kita apa namanya TOEFL-nya udah low, kita mau maksain masuk ke S3, ya mungkin bisa tapi berat nantinya seperti itu. Akhirnya mungkin jangka studi jadi lama. Ya, betul, itu yang saya rasakan seperti itu. Jadi ternyata itu memang manfaatnya untuk pas studi juga ya Mas. Jadi bukan hanya sekedar syarat administratif saja ya buat Bapak Ibu atau teman-teman semua yang mau melanjutkan S3 karena memang gitu kayak beberapa kampus itu mensyaratkan kayak publikasi ya, Scopus, WOS yang memang referensinya itu dominannya bahasa Inggris Betul. Ya, walaupun mungkin medium of teachingnya masih berbahasa Indonesia ya, tapi ya itu kalau sumber referensinya dominan berbahasa Inggris ya agak susah kan Mas ya kalau kita nggak paham gitu ya. Betul. Dan sekarang tadi yang nih Mas Menda sampaikan banyak teknologi lah yang sangat membantu ya dan saya yakin selain teknologi juga banyak teman-teman atau kolega kita di kelas yang memang suportif kan ya, banyak gitu ya. Oke Mas, lanjut Mas, coba selain TOEFL apa lagi Mas? TOEFL sudah tadi atas TPA tadi kan. TPA, TPA itu tiap kampus beda-beda nggak sih? Maksudnya jenis TPA-nya ataukah mereka mengadakan mandiri atau harus menyerahkan? Ya seperti yang saya bilang tadi, jadi beda-beda. Ada yang memang pakai Oto Bappenas, ada yang TPA mandiri, macam-macam seperti itu. Kalau yang di UPI pakai apa? Di UPI pakai kampus. Kayak dari UPI sendiri waktu itu. Tesnya di tempat gitu ya? Iya, waktu itu kan saya masih pandemi ya, jadi tes online waktu itu. Seperti itu. Tapi yang menyelenggarakan dari UPI sendiri. Oh ya, kalau yang let's say apapun lah ya, misalnya entah itu Bappenas atau yang dari UPI, itu ada syarat minimal skornya nggak TPA? Biasanya ada, itu sekitar kalau TPA sih 500-an. 500-an ya? Standarnya segitu sih seingat saya itu. Oke, 500-an. Berarti kalau misalnya teman-teman semua TOEFL average-nya 520-an gitu ya, terus TPA 500-an juga gitu ya, dan pastinya itu ini perlu persiapan nggak kalau buat? Oh iya, kalau TPA itu kan sekarang juga banyak tuh Kang ininya buku-buku persiapan TPA itu saya belajarnya dari situ aja sih sebenarnya. Itu cukup ya itu? Cukup, insya Allah cukup lah. Nggak usah kursus-kursusan? Nggak usah. Kalau TPA nggak perlu kursus. Nah ini bisa sedikit saving ya, bisa belajar sendiri kalau TPA itu. Bisa belajar itu. Komponen tes dalam TPA itu apa aja sih? Mata pelajaran biasanya matematika atau apa? Ya yang dasar basic-basic aja sih sebenarnya. Kayak silogisme apa kayak gitu-gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kayak itu ada matematika yang ini. Sebenarnya TPA itu kalau menurut saya itu ini sih nggak perlu dikerjakan semua kayaknya, tapi konsistenan kita kayaknya untuk intinya. Kayak matematika itu kan nggak mungkin kalau selesai dalam waktu segitu itu kan nggak mungkin. Kayak deret ukur ya, apa dari aritmatik ya? Ada yang kayak gitu-gitu, ada kayak gitu. Terus ada yang kayak pengetahuan umum juga ada kayak gitu-gitu sih. Ini kayak gitu. Waktu itu yang saya alami seperti itu. Oke, jadi ada TOEFL, ada TPA, ada lagi dokumen lain? Ada lagi itu yang jelas gini, biasanya itu ada rekomendasi. Nah itu rekomendasi siapa sih yang kira-kira cocok untuk memberikan rekomendasi dalam dokumen kita? Betul. Jadi rekomendasi itu kalau pengalaman saya itu yang dipersyaratkan itu 2. Jadi 1 itu dari pimpinan institusi. Itu sekelas apa? Dekan, rektor atau gimana masalahnya? Dekan bisa lah. Kalau kaprodi enggak lah ya dekan aja mending. Dekan atau rektor sekali enggak apa-apa. Oke, dekan sama rektor nih ya teman-teman. Terus satu lagi itu dari akademisi. Lah akademisi itu saya pilih adalah pembimbing saya zaman S2. Nah, mungkin di sini juga ada Pak Reswanda ya, Pak Dr. Reswanda, Pak. Mohon izin Pak. Halo Pak, Assalamualaikum. Itu salah satu pembimbing saya sih Pak di waktu S2. Jadi beliau yang saya ini untuk minta rekomendasi. Kadang nih ada pertanyaan nih, apakah perlu pemberi surat rekomendasi itu mencantumkan kayak cap institusinya di bawahnya nggak sih? Karena kan setahu saya hanya yang megang posisi ya, pakai cap universitas atau institusi. Itu bagaimana Mas kalau dosen pembimbing? Iya, kalau dosen pembimbing sih sebenarnya nggak perlu sih Pak. Cuma yang penting ada kop ininya aja, kop dari kampus ya biasanya kan gitu. Bisa gitu. Ya. Kalau kemarin dari kampus zaman saya S2 dulu cuma dari kop, cuma beliau tanda tangan tapi nggak perlu stempel. Gitu. Nah, jadi ini buat teman-teman semua itu ternyata cukup ya dari dekan tadi ya. Kalau bisa dekan atau rektor lebih oke lagi ya. Lebih oke. Terus
sama dosen yang pernah menjadi pembimbing. Betul. Tapi dosen yang pernah mengajar boleh juga. Boleh sebenarnya. Yang penting gini, yang penting mereka itu tahu kita gitu loh. Oke. Jadi waktu saya itu yang memang sangat tahu perjuangan saya kan memang waktu itu Pak Dr. Swanda Pak ya. Jadi saya ke beliau aja gitu loh Pak untuk ininya. Sebenarnya kalau mau ke dosen pengajar yang lain memang tahu kita sih nggak masalah gitu. Asalkan dan ini mungkin juga masukan bisa sebagai saran juga buat teman-teman ya. Jadi kalau bisa yang ngasih rekomendasi itu Kang itu minimal dokter lah. Itu minimal dokter. Iya. Tapi kalau buat teman-teman semua sekolah kesulitan mencari pemberi rekomendasi, boleh saya juga. Tinggal japri aja ya, tulis di kolom komentar alamat emailnya, atau di Instagram saya juga boleh. Karena saya tiba-tiba banyak yang berteman. Nah ini nih ada pertanyaan nih langsung di channel YouTube langsung jawab ya Mbak tanya aja boleh ya, Sisilia langsung aja ya. Boleh. Mahu. Mas Wenda selama proses pendidikan S3 apa tantangan terbesar, hambatan, jatuh bangunnya? Wah ini kayak lagu dangdut ya, jatuh bangun ya. Bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Coba Mas cerita, kita jawabin dulu deh Mas. Oke, kita jawab dulu ya. Ya ini dulu kayaknya lebih menarik. Langsung live, nggak apa-apa. Langsung live ya, boleh. Ya. Iya, oke. Baik, jadi gini ya Kang, pengalaman saya sebenarnya terus terang saya sangat enjoy untuk kuliah gitu kan ya. Meskipun tantangannya banyak kayak gitu ya, tapi karena dibangun dari niat yang memang sudah bulat, benar-benar bulat tadi ya. Jadi mau itu naik gunung, turun gunung, mau manjat tebing, turun tebing itu saya enjoy aja gitu kan ya. Nah, tapi di sini ada pertanyaan yang menarik ya dari Mbak Sisilia ini. Apa sih tantangannya gitu kan ya? Tantangannya yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah kaitannya dengan mental, Kang. Kayak gitu. Jadi kita tugas gitu kan banyak gitu kan ya. Tugas gitu kan ya dikasih dosen. Iya kalau ngasihnya cuma satu dosen ternyata semua mata kuliah ngasih gitu. Nah, itu yang pertama tantangannya. Itu tugasnya itu. Yang kedua itu ternyata tugas di S3 itu beda sama di level S1 S2. Bedanya gimana? Coba ini menarik nih. Bedanya gini. Terus terang kalau yang saya alami ya ini mungkin bocoran sedikit bagi teman-teman yang pingin di UPI berarti dia. Nggak apa-apa. Kalau yang mau ke UPI dan mungkin ada kelasnya Mas Wenda nih bisa belajar gimana Mas? Jadi tugasnya dosen itu kalau ini publikasi. Publikasi tugasnya itu gitu. Jadi dikasih bikin paper gitu ya. Nanti untuk nilai UAS-nya ya publikasi. Macam-macam, ada yang cuma submit doang gitu kan ya. Tapi ada yang juga sampai loa juga ada kayak gitu. Tapi itu di awal saya itu kan shock gitu Kang ya. Waduh kok bisa sampai publikasi gini. Publikasi kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan. Meskipun waktu itu cuma di Sinta kayak gitu kan ya. Sinta 2, Sinta 3 gitu kan ya. Tapi kan bukan sesuatu yang gampang ya bus ke sana itu kan. Tapi setelah saya ikuti dan sekarang sudah saya sampai semester 4 ternyata saya merasakan manfaatnya. Jadi akhirnya saya sudah terbiasa dengan publikasi akhirnya. Dan itu bisa jadi habit baru kita bahwa kita kalau nggak publikasi nggak enak akhirnya seperti itu. Jadi bisa buat produktif lah seperti itu. Itu tantangannya sih seperti itu. Kalau terkait dengan akademis sih mungkin saya rasa Bapak Ibu yang udah level S3 saya rasa tidak ada masalah dengan akademik ya. Tapi untuk masalahnya itu katanya dengan bagi waktu gitu kan ya, dengan keluarga, kemungkinan mungkin ya kan S3 itu juga rata-rata udah bekerja semua Pak ya, Kang ya. Jadi ada yang jadi dosen, bahkan ada yang profesional, teman saya ada yang profesional, itu bagi waktu dengan kerjaannya gimana. Tantangannya di situ sih sebenarnya. Jadi lebih bagaimana how to manage time gitu loh. Itu yang masalah itu. Manage time nih Mas Wenda. Apakah betul kalau mahasiswa S3 itu tidurnya lebih sedikit? Gimana Mas? Itu sudah jadi rahasia umum. Karena dulu saya ingat saya sendiri matanya itu bengkak sekali gitu ya. Hampir mirip dengan mata waktu tempo hari ya Presiden SBY bekerja keras beliau matanya. Jadi saya sama tuh, dan rambut memutih. Saya belum melihat rambutnya Mas Wenda memutih sih. Katanya kata orang-orang nih Mas ya. Kalau nggak rambutnya memutih, rambutnya jadi botak nih. Nah, mudah-mudahan Mas Wenda enggak ya. Maksudnya. Tapi emang challenge-nya lebih ke arah, nah ini nih, challenge-nya lebih ke arah mental, non akademis atau mental akademis? Non akademis kalau menurut saya. Lebih ke non akademis. Iya, nih. Karena terus terang misalkan seperti saya nih kan LDR gitu dengan istri gitu kan ya. Nah, dengan LDR itu kan juga saya harus bagi waktu. Saya di Bandung misalkan sebulan terus kemudian harus pulang ke Jawa gitu kan. Itu kan harus
ini bagi waktu, terus kemudian di kadang-kadang itu juga di rumah saya juga masih pegang laptop itu kan ya. Nah, itu kan padahal istri itu kan maunya kalau pulang itu kan ya udah sama dia gitu kan ya. Tapi ya karena memang tuntutannya ya memang seperti yang disampaikan Pak Denny tadi, memang harus ada sesuatu yang dikorbankan, dalam arti bukan berarti kita mengorbankan keluarga, tidak ya teman-teman ya, tapi how to manage lebih ke priority aja sih, mengatur prioritinya aja seperti itu. Nah, gitu. Jadi buat para pejuang long distance marriage itu bukan ini ya itu bagian dari supporting system. Bagian dari kan? supporting system. Justru gitu. karena ini Kang dari awal itu memang sudah saya ngomong sama istri. Mengkondisikan. Dan memang itu penting ya. Ini ngomong-ngomong itu jadi mungkin sambil jawab pertanyaannya Mbak Sisil agak melebar dikit boleh ya Kang ya? Gak apa-apa dong. Jadi terus terang waktu itu gini ya teman-teman di channel YouTube-nya Kang Denny Andriana ya. Jadi waktu itu saya terus terang mulai daftar S3 itu 2019 Kang. Oh, 2019. Oke. Itu terus terang saya waktu itu daftarnya itu 2. Itu di Taiwan sama di UGM. Oh, kayak gitu. Waktu itu sempat itu sih. Sempat di situ. Jadi wah, itu yang benar-benar ini teman-teman. Jadi nanti saya juga ceritakan ada pengalaman teman juga ini. Jadi bagi yang berkeluarga ini terutama ya teman-teman ya, ini penting untuk support dari suami atau istri. Nah itu karena memang doa suami atau istri itu memang mengiringi langkah kita gitu kan. Iya. Sip. Terus terang, terutama waktu itu istri saya itu nggak mendukung saya ketika kuliah di Taiwan Kang. Oh, itu kenapa tuh? Nah itu Kira-kira. padahal kan istilahnya secara biasa kan kalau ke Taiwan kan ini ya mungkin kita punya pengalaman yang lebih karena kita bisa ke abroad gitu kan ya, ke luar negeri gitu kan ya. Nah cuma istri saya mikirnya wah ini nanti jauh seperti itu atau bagaimana gitu kan ya. Ketemunya juga jarang atau bahkan mungkin bisa pulang setahun sekali atau bahkan langsung pulang nanti nunggu lulus atau gimana gitu kan ya. Nah itu kan itu ya seperti itu. Kemudian ya pokoknya pertimbangannya banyak lah waktu itu. Dia tuh malah mendoakan saya udah nggak keterima gitu. Bener nggak keterima kan? Dalam arti waktu itu keterima kampusnya, tapi beasiswanya itu parsial, cuma tuition fee-nya aja yang di cover. Sedangkan biayanya enggak lah, saya jadi TKI dong. Gitulah itu akhirnya. Oh ternyata memang bener support pasti. Ternyata ketika saya bilang ya udah. Kamu izinin saya kuliah di mana? Kata istri udah di Jawa aja gitu kan ya, biar sejauh-jauhnya Jawa itu kan masih bisa ini Kang ya, masih bisa ditempuh lah ya seperti itu dengan darat atau bahkan relatif lebih dekat. Bener ya kan, ternyata dari itu juga karena doa istri gitu kan ya. Saya sangat berterima kasih sama istri saya ya sudah support saya selama ini. Yang menonton. Iya. Itu akhirnya saya bisa diterima di UPI plus dapat beasiswa LPDP gitu. Beasiswa LPDP prestisius. Jadi buat teman-teman semua, saya tadinya mau nunjukin data di tahun 2020 itu penerima beasiswa LPDP itu paling sedikit. Paling sedikit, betul. Ya, dari 2013 sampai 2023, 2020 itu paling sedikit jumlahnya dan Mas Wende keterima coba ya. Betul. Itu luar biasa itu, artinya daya seleksinya waktu itu kuat ya, lumayan ketat ya. Jadi dan justru melepas Taiwan malah dapat yang lebih bagus di sini. Nah, itu tadi pentingnya doa keluarga ya. Istri atau mungkin buat ibu-ibu, doa suami atau buat yang single mungkin kayaknya ada yang nonton juga ya, sahabat kami juga. Saya mau mention namanya nggak enak ya karena nanti dia bisa nggak ke ruangan saya lagi. Itu mungkin doa dari orang tua atau doa dari bestinya mungkin. Iya, betul. Oke. Nah, satu lagi mungkin saya ada pengalaman lagi dari teman ini. Teman junior saya di LPDP ya kan, masuk 2022 kemarin ya. Kebetulan mungkin ada yang nonton dari ini ya. Jadi dia itu waktu itu dia lihat saya masuk UPI, pingin ke UPI gitu kan. Wah, saya pingin ke UPI Mas Wenda gitu kan ya. Yo, sok aja Bu gitu kan. Lanjut aja lah kalau ini kan. Nah, cuma ternyata dia itu ketika masuk UPI daftar LPDP 2 kali gagal Kang. Oh gitu. Kenapa Tonte? Makanya gini, dia sampai ini Kang, saya 2 kali gagal gimana? Saya tanya kebetulan cewek kan teman saya itu kan, Ibu, saya tanya, Ibu sudah minta izin ke suami, kayak gitu kan? Suami udah izinin bener, Ibu ke Bandung, kayak gitu. Kalau ngomong saya iya sih, coba Ibu dalami lagi, gitu kan? Coba Ibu tanya lagi ke suaminya gitu kan ya, bener nggak dia ikhlas ke Bandung gitu kan, melepas Ibu ke Bandung. Karena kan Ibu juga punya anak 2 nih, misalkan gitu. Terus kemudian ini gimana nih gitu kan ya? Atau misalkan kalau nggak mau di Bandung, oke lah ya bolehnya di mana gitu kan ya? Itu kan. Bener Kang, ternyata suaminya itu hanya ngizinin kuliah di Malang gitu kan ya.
akhirnya dia nurut, terima LPDP-nya yang kecil. Wah, ini penting ini. Serius, jadi memang apa ya, terus terang teman-teman ya, ini jangan disepelekan ya, terutama yang sudah berpasangan. Jadi jangan egois ya, dalam arti untuk meminta restu dari pasangan ya Kang, itu penting ya, karena itu nanti juga akan ya mungkin selama ini ya, alhamdulillah saya merasa meskipun tantangannya luar biasa, tapi alhamdulillah saya sudah mencapai di tahap ini gitu kan ya, sampai sudah selesai SUP ya kemarin ya. Itu salah satunya mungkin doa dari istri saya sih seperti itu. Ya gitu sih. Ini menarik juga sih, tapi ini sama saya sedikit. Sebenarnya ini ceritanya tentang Mas Wenda ya, karena sesi saya juga nggak ada, tapi saya sedikit share juga. Jadi Bapak Ibu, saya itu butuh waktu 2 tahun ya, ditolak berkali-kali di Australia. Terus saya ngobrol sama istri saya. Saya pikir, saya udah mau nyerah nih. Karena 2 tahun gitu ya, fail terus. Ternyata jodohnya saya ternyata di Inggris. Terus udah gitu, akhirnya di situ saya berpikir, dan LPDP juga gitu ya. Saya seperti Mas Wenda, terima kasih LPDP, terima kasih masyarakat Indonesia sudah membantu biaya S3 kami. Nah, ketika wilayahnya atau kotanya mana kampus yang mau dituju, itu saya ngobrol sama istri saya, sama kayak Mas Wenda tadi, mau kota mana gitu. Artinya ya udah terserah, tunjuk aja. Ternyata memang betul. Jadi kotanya, kampusnya itu saya ngikut aja gitu ya. Ternyata ya udah akhirnya malah diterima, semuanya mudah gitu ya. Dan ternyata kuncinya di situ aja. Ibarat gitu ya. ini Pak, ini Kang ya, ibarat penelitian kualitatif, berarti triangulasi udah terpenuhi. Memang triangulasinya sumbernya udah dapat di sana sini. Ini kan ya, memang doa istri itu luar biasa, atau doa suami itu luar biasa. Ya, kalau masih yang tadi lagi yang masih sendiri, mungkin orang tua betul, atau bestinya lah yang paling dekat, siapa gitu ya. Betul Kang. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Cecilia. Kita lanjut ya, tadi sudah TPA, TOEFL, tadi sampai mana ya dokumen? Tadi yang searching kampusnya ya secara ini, terus tadi supporting dari keluarga ya, penting Mas ya. Sebenarnya supportingnya itu nggak hanya di awal ya harusnya ya. Iya, betul. Sampai finish line. Sampai finish line, betul. Jadi saya terus terang ini Kang, kalau kebetulan kan ini ya, tadi memang seperti yang disampaikan mungkin Mbak Sisil tanya tadi juga, tantangannya kebetulan saya juga ada ujian gitu kan, waktu semester 2 itu ibu saya meninggal juga, kayak hal-hal kayak gitu itu juga ini ya. Dan istilahnya saya selalu ini ya, kalau ke Bandung apa-apa selalu minta doa ibu saya gitu kan. Sekarang orang tua sudah nggak ada, ya doa ke mertua juga gitu. Jadi saya selalu kalau mau ujian mau apa itu selalu ke mertua gitu kan. Bapak Ibu saya minta doanya untuk ini untuk itu. Kemarin untuk kompre SUP semuanya pokoknya saya minta doa aja soal lancar, istilahnya kayak gitulah. Jadi memang itu penting untuk supporting kita itu sebagai, kalau saya boleh pinjam istilahnya Kang Den, itu tempat bersandar ya gitu ya, seperti itu. Selain teman-teman yang support di sini juga keluarga itu penting, meskipun saya jauh ya, tapi karena support mereka itu akhirnya saya bisa bertahan sampai sekarang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang pasangannya saat ini sedang kuliah, sedikit message ya, sedikit pesan ya, kalau bisa ini, karena saya juga alhamdulillah juga dari S3 juga nggak mudah ya, tiap hari lulus itu. Supporting system sebagai Bapak Ibu, misalnya Bapak yang istrinya sedang kuliah, atau Ibu yang suaminya sedang kuliah, atau mungkin orang tua yang menonton yang anaknya sedang kuliah, maka kalau bisa supportlah pasangannya atau anaknya ini sampai di ujung. Ya, kalau memang sekiranya tidak bisa membantu, tolong kalau bisa jangan menyusahkan. Bukannya apa-apa, karena nanti yang menikmati itu akan bersama gitu ya. Ketika sudah lulus gitu ya. Jadi ketika pulang misalnya istrinya manyun, kalau istilah bahasa Sunda, atau suaminya manyun, itu berarti lagi capek di kampus gitu ya. Karena tadi memang loadnya banyak ya Mas ya. Loadnya sangat banyak sekali. Banyak, jadi pressure akademik dan non akademiknya tinggi. Jadi kalau memang sekiranya belum bisa membantu, ya jangan ikut menambah beban ini. Iya, karena khawatir nanti bebannya terlalu banyak dia di usia yang muda gitu. At least saya pernah mengalami itu. Gitu ya. Betul. Nah, Mas ada lagi ya Mas, tadi dokumen tadi sudah lagi Mas kira-kira? Dokumen yang terakhir mungkin ini Kang, kaitannya dengan proposal penelitian. Oh iya. Saya lupa. Tadi yang ketiga itu Bapak Ibu rekomendasi ya 2, terus yang terakhir ini proposal. Proposal, betul. Nah, konten proposal gimana sih? Nah, proposal itu juga sama ya. Jadi kontennya macam-macam tergantung setiap kampusnya. Jadi ada yang memang dia itu menentukan template-nya seperti ini. Nah, gitu kan. Ada yang bebas-bebas aja gitu kan ya. Nah, itu. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini ya, nggak usah panjang-panjang. Jangan dibayangkan bikin proposal penelitian yang memang kita mau skripsi apa yang sampai 50 halaman. Enggak. Jadi waktu itu proposal saya cuma 6 halaman.
Tuh 6 6 halaman. halaman, cuma 6 halaman aja gitu. Itu Tapi termasuk daftar pustaka atau di luar? sudah termasuk daftar pustaka. Jadi nggak banyak-banyak memang ininya. Yang penting singkat padat tapi jelas apa yang kita sampaikan seperti itu. Itu yang ini. Bapak Ibu tadi Mas Wenda menyampaikan 6 halaman. Bapak Ibu saya cuma 3 halaman. Nah, Jadi sebenarnya karena begini, Bapak Ibu jangan khawatir masalah proposal. Memang setiap kampus syaratnya pasti beda-beda ya Mas. pasti beda-beda. Nah, tapi yang jelas Bapak Ibu nggak usah terlalu khawatir karena di tengah jalan pasti akan berubah nggak sih isi proposal? Pasti berubah. Nah. Tapi yang penting ininya Kang, kalau bisa itu sesuai dengan payung penelitian kita, yang Ya. roadmap kita yang kita bawa dari sebelum kita kuliah sampai sekarang itu Betul. yang kita bawa. Itunya, itu Betul. penting itu. Jadi ini buat Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa jangan terlalu jauh dan pastinya harus sesuatu yang Bapak Ibu nikmati ya, Mas. Betul, Nikmati betul, kan artinya betul. memang menguasai materi. Menguasai materi, betul. Iya, supaya nggak mulai dari nol sekali gitu ya. Betul. Pas berangkat proposalnya, Mas Wenda menggunakan metode apa? Saya pas berangkat itu pakai kualitatif terus terang. Kualitatif. Nah, iya. ini teman-teman semua mungkin ada di beberapa kampus yang lebih prefer kuantitatif, Nah. tapi ada kampus juga yang Betul. memang maunya kualitatif atau mungkin apa namanya yang fleksibel juga mungkin ada Mas ya. Iya, ada. Dan kebetulan Mas Wenda berangkat dengan kualitatif. Iya. Dan sekarang prosesnya sedang Mixed mixed method. Nah, ini mixed method itu ada di channel saya, tapi kita buat terpisah juga ya Iya, nanti ya betul. sesinya. Tapi yang jelas Betul. itu salah satu Iya. apa tuh hambatan mungkin, bukan tantangan ya, Betul, tantangan betul. terbesar ya Mas Betul, ya. betul, Karena ada betul. yang Mbak Sisil bilang Betul. tantangan itu adalah metode. Mengubah metode itu pasti nggak mudah. Betul. Apalagi yang saya dengar infonya nih Mas Bunda itu dituntut lulus tepat waktu Mas Spektor itu challenge-nya besar. Saya Iya. yakin kebayang lah pressure-nya tinggi sekali gitu ya, dan harapannya juga tadi yang saya sampaikan tidak hanya untuk Mas Wenda sih, buat Bapak Ibu semua yang mau sekolah, kalau bisa supporting sistemnya ikut ya namanya supporting Iya. system ya, artinya kan sistem yang mendukung, Betul. bukan menjatuhkan Menghambat. sistem yang menghambat gitu ya. Betul, Jadi betul Kang. dan saya pun Iya. sebagai salah seorang promotornya Mas Wenda itu, Iya. saya semaksimal mungkin membuat Mas Wenda nyaman di sini ya, selama di sini gitu ya. Kenapa? Siap. Karena I've been there gitu ya. Saya pernah ada di posisi Mas Wenda, Iya. pernah merasakan S3 gitu ya. Dan lagi tambahannya anak saya lahir lagi pas saat itu di luar ya. Jadi itu pasti tantangannya lebih lagi itu, Kang. lahir Iya. terus sakit waktu itu. Wah, itu rambut saya memutih lebih cepat dibanding waktunya. Tapi alhamdulillah lah gitu ya. Tapi Iya. intinya sudah selesai. Jadi Iya. alhamdulillah dapat supporting system yang kuat. Betul, Teman-teman betul. yang di UGM mungkin ya pada nonton, Iya, halo iya. yang lagi waktu itu ikut mensupport, mereka membantu akademis. Dan saya melihat Mas Wenda juga di sini ada bestinya juga, tapi Iya. laki-laki, tenang saja ya. Ada bestinya laki-laki suka ke ruangan saya juga, kayaknya lagi nonton. Iya. Nanti sesinya dengan temannya Mas Wenda ini insya Allah ada ya, Bapak itu Ibu ya. nanti dengan bestie saya itu nanti yang ini mungkin nanti, jadi teman-teman harus subscribe nih channelnya Kang Denny Andriana ini, karena ini nanti akan berseri. Jadi setelah ini nanti mungkin ada kaitannya dengan beasiswa ini kayaknya ya. Itu tuh. Beasiswa. Jadi bestinya Mas Wenda di sini itu penerima beasiswa pendidikan Indonesia. BPI. BPI. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau nanya seputar tipsnya itu bisa tuh nanti ya. Kayak kita nonton live streaming langsung ditanyakan ke yang Jangan lupa bersangkutan. subscribe dulu biar sama klik loncengnya, jadi biar ketika Kang Denny nanti ada yang baru nih live. Nah, itu udah oh ini apa lagi nih ya gitu. Betul. Dan nanti mungkin insya Allah habis Lebaran juga ada sesi dengan beasiswa LPDP di luar negeri. Nah, Jadi Bapak Ibu bisa sedikit cari atau mendapatkan inspirasi ya. betul. Ya, artinya begini, kalau Iya. misalnya saya bisa diterima keluar, kenapa di dalam? Atau sebaliknya, kalau saya bisa di dalam, kenapa harus di luar Nah, gitu betul ya. Tapi intinya ini buat Prefer aja sih. ya referensi Bapak Ibu, karena sekali lagi tadi kalau Mas Wenda bilang lihat pasangannya kita maunya gimana sih. Betul. Ya, jadi jangan sampai bertentangan gitu ya. Kalau bisa karena khawatir nanti malah bermasalah pada saat proses Betul, sekolah. betul. Oke, udah rekomendasi nanti proposal. Nah, proposal Ya. 6 halaman. Mas kira-kira apa ya? Itu pada saat setelah itu bukannya ada wawancara atau enggak sih Ya, dengan itu kan kampus? kita submit dulu kan. Oh, submit dulu, Submit oke. dulu kan syarat-syaratnya itu kan udah kita submit. Nah, setelah itu baru ada jadwal untuk tes, Kang. Nah, gitu. Tes apa nih maksudnya? Tes Tes di UPI-nya kan waktu Oh, itu. Nah, oke, tes oke. untuk di UPI-nya waktu itu di kampus ya misalkan gitu. Nah, udah itu tes. Jadi waktu itu kalau nggak salah tesnya 2 hari. Ya, jadi yang hari pertama itu TPA sama bahasa Inggris, hari yang keduanya wawancara. Oke, itu yang diwawancara kontennya apa aja? Ini yang menarik. Jadi waktu itu yang ditanyakan kepada saya ini, ini juga mungkin sedikit tips juga ya buat teman-teman yang mau S3 nih Kang ya. Jadi yang ditanya jelas satu proposal.
Itu jelas itu. Proposal. Jelas. Jadi nanti sampai sejauh mana kita menguasai rencana penelitian yang mau kita ajukan nih. Bapak Ibu kalau bisa proposalnya jangan dibuatkan oleh orang lain ya. Itu pasti akan ketahuan ya Mas. Iya pasti itu ya. Kan kita ini sendiri kan kita rencana riset sendiri gitu kan ya. Okay, yang terus dibikin sendiri aja kadang masih dibongkar-bongkar. Gitu sih Kang. Ya. Itu waktu itu yang pertama. Dan yang kedua yang biasanya pertanyaan krusial itu malah masalah yang non akademis. Oh, contohnya gimana? Ya ditanya kalau keluarga support enggak, terus kalau misalkan ditinggal ke Bandung gimana keluarga, terus kemudian punya anak enggak, kalau anaknya ditinggal gimana, gitu kan, terus nanti pembiayaannya bagaimana, gitu kan ya, dari sendiri atau beasiswa, kalau nggak keterima beasiswa apakah mau tetap lanjut nggak di sini atau mundur atau gimana? Itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering gitu ya, jadi kayak gitu sih, itu lebih ke ini. Jadi sekedar sharing aja ya Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di channel YouTube. Ada pengalaman dari teman saya, itu dia tuh gagal bukan karena dia tuh nggak bisa jawab pertanyaan wawancara, tapi justru karena dia, mohon maaf ini ya, bukan bermaksud underestimatekan ibu-ibu atau teman-teman yang mempunyai anak ya, karena teman saya waktu itu masih punya baby. Nah pertimbangannya waktu itu nggak diterima ya mungkin karena pewawancara udah ntar aja anaknya biar agak gede dulu lah atau kayak gitu lah, itu juga ini pengaruh sih, pengaruh gitu itu kadang-kadang itu Kang, itu yang itu. Karena mungkin pertanyaannya kadang suka sifat pertanyaan yang menjebak kayak gitu, itu menjebak gitu. Jadi kayak gitu. Ibu punya anak, iya anaknya udah berapa? Masih kecil, masih bayi gitu kan. Wah, ini kan ya. Kebetulan waktu itu teman saya memang baru lahiran terus daftar S3. Jadi waktu itu memang kayaknya sih sama pewawancaranya sih ya memang jangan dulu lah mungkin. Nah, jadi memang gini ya Bapak Ibu, masuk S3 itu bukan perkara siapa duluan ya, tapi memang di waktu yang tepat. Jadi kalau kita masuk S3 di waktu yang tepat itu insya Allah kita bakal enjoy Kang. Itu yang mungkin saya ini. Jadi kalau saya misalkan waktu itu buru-buru ya setelah S2 langsung pingin langsung ke S3 waktu itu. Terus terang waktu itu saya biasa ya darah muda itu pinginnya wah gitu kan ya, pengen segera ini kan. Tapi kalau waktu itu saya buru-buru masuk S3 tahun 2014 atau 2015 waktu itu, mungkin saya nggak se-enjoy sekarang dan mungkin waktu itu malah stres saya sekolah S3 dan mungkin bisa jadi nggak selesai. Nah gitu. Tapi dengan saya mempersiapkan dengan well prepared gitu kan ya, itu kuliahnya jauh lebih enjoy. Itu yang karena ya kalau saya tangkap dari Mas Wenda ini, Bapak Ibu teman-teman semua setiap orang punya timeline-nya sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Ya, jadi bukan siapa yang lebih dulu. Betul. Karena Betul. Mungkin kalau kita atau Bapak Ibu yang Muslim mungkin tahu dengan istilah ini ya, yang Allah knows best gitu ya, tahu kapan waktu yang pas buat kita gitu ya. Betul. Bisa jadi mungkin di saat umur 34, ada yang mulainya di saat umur 38 atau 45 bahkan sekalipun ya. Tidak apa-apa mungkin karena masalah. Itu yang memang waktu betulnya adalah waktu itu gitu ya. Pas yang pas itu adalah waktu itu ya. Dan nah ini itu tadi yang proses semua persyaratannya itu tadi yang Mas Wenda itu hanya untuk mendapatkan satu LOA itu ya? Satu LOA dari kampus. Dari kampus. Itu yang belum proses beasiswa loh Kang. Ada beasiswa kita mah terpisah ya Bapak Ibu terpisah ya. Nanti kalau beasiswa nanti terpisah. Bisa panjang nanti ini. Panjang soalnya nanti kalau nggak dipisah. Jadi untuk S3 itu memang prosesnya itu berapa bulan tuh proses semua itu tuh? Mulai dari ini ya. Pokoknya waktu itu kita asumsikan 4 tahunnya nggak dihitung ya, yang bahasa Inggris itu pasti bakal lama kalau bahasa Inggris. Iya, jadi kalau untuk dokumen sih relatif lebih cepat sih. Cepet ya. Kalau udah siap tadi. Kalau udah siap tadi udah cepat. Jadi kan kalau yang lama sih memang prepare untuk bahasa Inggris itu kalau saya ya. Nah, gitu. Kemudian kalau untuk dokumen-dokumen sih saya persiapan sekitar 3 bulan udah beres lah kalau dokumen-dokumen. 3 bulan udah beres lah itu. Terus bikin proposal lama nggak Mas? Kebetulan ini proposal yang saya buat itu memang kelanjutan dari riset saya. Nah gitu, jadi memang karena saya sudah punya payung penelitian seperti itu, jadi alhamdulillah sih nggak terlalu lama juga kayak gitu. Jadi 3 bulan itu sudah termasuk proposal, terus minta rekomendasi dari dosen, dari apa itu sudah semua sih kayak gitu itu. Nah ini ya prosesnya pendek sih ya kalau untuk penyiapan dokumennya, pemberkasan pendek, ya mungkin pendek. Tapi yang tadi yang agak lama mungkin bahasa Inggris gitu ya. Dan sebenarnya challenge-nya sendiri kan saya nggak tahu ya, kayak misalnya Mas Wenda kan dari corporate ya. Kan sementara akademisi itu kan seputar menulis ya. Mungkin orang-orang yang basicnya profesional, yang bukan atau yang non dosen itu kan switching culture-nya dia atau habitnya dari yang ini ke nulis tuh susah nggak sih Mas?
transisinya itu? Karena kan menulis riset pasti beda ya. Beda memang. Jadi waktu itu memang kan saya dari perbankan ya Kang, terus kemudian switch ke dosen kayak gitu ya. Memang tantangannya adalah kalau perbankan kan kita lebih ke praktikal gitu kan ya, sedangkan ini kan lebih ke theoretical gitu kan. Ya, tantangannya lebih ke menulis ya, tapi karena kita sudah memutuskan untuk ya mau nggak mau, suka nggak suka harus kayak gitu lah. Harus dipaksa, dalam hal ini memang harus seperti itu karena kan kita sudah memutuskan ke situ kan. Ya sudah, berarti kan kita harus sudah siap dengan konsekuensinya. Nah, itu loh. Itu yang mungkin teman-teman harus garis bawahi. Ketika teman-teman sudah memutuskan untuk misalkan ke sungai gitu ya kan, jangan cuma sekedar yang basah itu jangan sekedar kaki, ini bisa masuk angin, nyelam sekalian. Nah gitu. Itu sih kalau prinsip saya seperti itu. Jadi kalau jangan setengah-setengah malah masuk angin gitu kayak, mending nyelam sekalian gitu. Itu yang saya pegang sih prinsip. Nah ini menarik nih karena kan tidak semua orang punya kemampuan menulis kali Mas ya. Tapi kalau dipelajari bisa lah bisa kayak gitu. Terus terang saya juga nggak terlalu suka menulis awalnya memang kan. Jadi ya memang karena memang tuntutannya seperti itu ya memang harus kayak gitu kan. Nah ini Bapak Ibu menarik nih ya karena tadi Mas Menda kan dari profesional ya perbankan yang mungkin notabene-nya menulisnya pun beda ya reportnya dengan yang biasa dibuat di sini dan yang luar biasanya ini Bapak Ibu semua untuk sedikit motivasi Mas Menda ini papernya sudah diterima di Sinta 2. Itu kan susah ya, Sinta 2 butuh waktu setahun ya Mas. Setahun di Sinta 2 tapi gratis Pak. Gratis. Nah gratis nih, tidak ada APC. Tidak ada APC. Dan yang kedua adalah sedang proses ke Scopus yang katanya akan naik ke Q2. Insya Allah. Jadi sebenarnya cum laude ini di depan mata ini buat Mas Wenda, apalagi kalau bisa on time ya. Jadi Bapak Ibu semua artinya harusnya tidak ada alasan gitu ya. Apalagi kalau benar ini 3 tahun dengan mixed method gitu ya, dan basic Mas Wenda yang bukan akademisi awalnya gitu ya, dari bankers gitu ya. Ini kalau Mas Wenda bisa, pasti Bapak Ibu bisa juga gitu ya. Bisa lah. Jadi apalagi Mas Wenda juga alhamdulillah dapat supporting system yang kuat dari istrinya yang selalu mendukung beliau gitu ya. Jadi saya pikir manageable lah, bisa ya Pak ya, manageable ya. Mas Wenda ini. Seperti itu. Nah, terus ada lagi ya Mas yang terakhir setelah dapat setelah melalui proses wawancara? Iya, setelah wawancara kemudian pasti ada pengumuman nanti itu. Nah pengumuman itu saya kemarin itu nunggu sekitar 2 minggu kalau online ya. Online waktu itu online. Jadi sudah dapat, kemudian kita dapat loa. Nah kebetulan yang menariknya waktu itu gini kan, waktu itu saya tes di UPI kan 2020 waktu pandemi, awal pandemi itu Kang, ya kan. Nah itu waktu itu pengalaman saya terus terang ini kan sudah diterima loa gitu kan, aduh gimana ini, saya udah pengen masuk UPI tapi pendanaan belum ada nih. Sedangkan waktu itu LPDP yang biasanya buka setahun 2 kali ternyata waktu itu nggak ada kabar gitu kan ya. Dalam arti nggak ada kabar apakah buka ada atau nggak tidak ya. Waduh ini kan pusing kan saya kan lah. Waktu itu saya pakai biaya sendiri atau enggak ya. Nah itu juga ini ya insight penting yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya Kang ya. Memang ketika kita memutuskan sesuatu itu harus dalam kondisi hati dan kepala yang dingin, nggak boleh tergesa-gesa. Kalau saya tergesa-gesa waktu itu, udahlah saya bayar dulu untuk untuk SPP semester pertama gitu ya. Mungkin saya nggak ada di sini sekarang, gitu. Karena gini, waktu itu saya sama istri cuma gini, udah gimana nih? Istri saya cuma bilang gini, Kang, udah Mas, pokoknya kalau rezeki nggak akan kemana. Ya karena sekarang kita belum ada pendanaan, ya udah. Direlakan dulu aja loanya. Seperti itu, teman-teman. Jadi waktu itu saya udah sudahlah, berarti saya belum rezeki ya masuk UPI kayak gitu. Padahal loa udah di tangan ini kan. Dari perjuangan yang tadi saya ceritakan lama tadi kan udah dapat loa itu luar biasa gitu kan ya. Tapi ya udah saya saya coba ikut istri ya. Sekali lagi support istri lagi nih kan ya kan gitu kan. Waktu itu Agustus kan harus bayar itu kan ya. Karena September udah masuk kan UPI kan waktu itu 2020. Nah akhirnya udah saya lemes aja gitu kan ya udahlah kalau memang udah rela ya udah saya juga pegang loa, udah saya print, udah saya taruh gitu aja kan. Ternyata bulan Oktober ada pengumuman LPDP dibuka waktu itu, dan waktu itu ternyata dibuka itu hanya yang biasanya tuh banyak ya ininya jalurnya itu cuma 2 waktu itu, beasiswa pendidik dosen dan guru 1 sama perguruan tinggi utama dunia, hanya 2 itu yang dibuka. Nah itu makanya kan 2020 dikit ya yang diterimanya karena itu ketat sekali ya waktu itu. Nah akhirnya waktu itu ternyata disyaratkan di situ bahwa yang diterima itu adalah terutama yang dalam negeri ya, saya nggak tahu ya kalau yang luar negeri. Waktu itu yang dalam negeri harus punya loa dan mau defer ke tahun 2021. Langsung saya menghubungi, berarti loa saya bisa dong ini. Tapi pertanyaannya apakah mau nih UPI ngasih defer gitu kan ya. Sedangkan ini juga udah berjalan loa saya, apakah juga masih berlaku nggak waktu itu kan ya.
Akhirnya saya mengubih ke bagian waktu itu di kemahasiswaan, karena waktu itu masih di pasca ya, jadi belum ke fakultas waktu itu ya. Saya masih ingat dengan Pak Ijul. Nah, mungkin Pak Denny ini dengan Pak Ijul ya. Nah, itu dulu di pasca sarjana UP kemahasiswaan kalau nggak salah, sekarang udah pindah sih, tapi pindah bagian kayak gitu. Itu terus terang saya sangat berterima kasih dengan Pak Ijul waktu itu. Saya nyari waktu itu kontak-kontaknya orang-orang UPI, hanya ditemukan dengan Pak Ijul itu. Saya ditanya sama Pak Ijul, Masnya udah bayar belum ininya? Udah bayar SPP belum? Mohon maaf Pak, saya karena kemarin belum punya pendanaan, saya belum bayar. Ternyata karena saya belum bayar, malah beneran kalau belum bayar bisa kami mengeluarkan defer. Justru kalau waktu itu saya udah bayar, defer nggak bisa, saya nggak bisa dapat LPDP, gitu kan. Itu pengalaman sedikit saya. Jadi memang kita itu memang bener ya namanya. Ini kita nggak boleh bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu, gitu itu nggak boleh memang. Jadi harus alon-alon. Iya alon-alon. Iya harus tenang. Memang harus tenang. Alhamdulillah seperti itu, dan akhirnya dengan defer itu saya dapat defer, alhamdulillah, dan saya tes LPDP dan diterima, dan alhamdulillah seperti itu. Dan itu memang semua yang ini ya mungkin karena memang semuanya dari Allah ya, dalam arti memang semua itu sudah diatur seperti itu. Yang kita kan sebagai manusia hanya berusaha kan ya, dan alhamdulillahnya itu dapat defer itu dan akhirnya bisa masuk ke LPDP. Karena syaratnya harus defer. Lo aja nggak cukup, harus ada pernyataan defer mau ke 2021, karena waktu itu memang lagi parah-parahnya COVID kan waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi memang rezeki itu akan menemukan jalannya sendiri ya. Jadi takdir memang sudah ditulis, mau gimana pun caranya pasti. Ya, kalau memang sudah milik Mas Wenda ya orang mau kayak gimana juga pasti akan akan tetap jadi milik. Nah, ini pentingnya kekuatan doa juga Mas ya. Jadi memang timingnya pas ya. Kalau zaman saya dulu pas kebetulan lagi tinggi-tingginya penerimaan, blessingnya di sana, bukan lagi pas susah-susahnya. Kalau lagi pas susah-susahnya. Walaupun saya agak ragu waktu itu, tapi ternyata lagi tinggi-tingginya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, berarti ini kan berarti Mas Wena itu diterima di kampus dulu, baru dapat LPDP-nya ya. Betul. Karena kan kalau saya dengar bisa lewat beasiswa dulu baru mencari kampus ya. Bisa, kalau LPDP kan dua cara seperti itu. Dua cara ya, cuman mungkin sedikit tips mungkin buat lebih aman, LOA-nya diterima dulu ya. Itu lebih aman. Karena lebih tenang gitu ya. Lebih aman itu, betul. Lebih aman. Mau yang di dalam negeri mau luar negeri kayaknya lebih aman kalau dapat LOA dulu. Iya. Saya juga dulu LOA dulu, LOA dulu baru kemudian saya apply LPDP, alhamdulillah diterima juga. Betul. Nah, setelah proses tadi itu Mas, artinya udah bulat ya Mas, artinya udah diterima gitu ya prosesnya, dan kita nggak akan bahas bagaimana proses seleksi di LPDP-nya ya, teman-teman. Itu biar sesi yang lain saja. Nanti, ya, Oke, ada lagi Mas selain itu ya? Ada lagi Kang Denny yang perlu dipersiapkan. Jadi ini teman-teman ya, Kang Denny juga yang nggak paling penting adalah selain dari support keluarga tadi ya, itu support dari institusi tempat kita bekerja. Oh iya, itu penting. Jadi gini. Jadi Bapak Ibu teman-teman semuanya itu ketika kita bekerja gitu kan ya, kita kan pasti punya tanggung jawab ya, karena memang kita digaji karena melaksanakan tanggung jawab itu gitu kan ya. Nah, kita harus ngobrol nih kepada pimpinan institusi gitu kan ya, bahwa kita itu mau sekolah, dan itu kalau menurut saya itu memang harus terbuka ya. Jangan sampai kita itu sekolah itu bahasa Jawanya diem-diem, atau bahasa Jawa itu selintutan kayak gitu ya. Selintutan. Diem-diem kayak gitu. Apa tuh bahasa Sundanya? Saya nggak tahu. Iya, gitu ya. Jadi jangan diem-diem. Jadi harus tahu gitu. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu kondisi kita. Ya kan kita lagi sekolah nih, sehingga apa? Ya misalkan kayak saya gini di kampus itu dikasih tugas belajar, jadi kan bebas tugas tuh. Nah, jadi misalkan ya kalau hanya sekedar ngajar apa misalkan gitu kan ringan gitu, nggak terlalu dibebani dengan kegiatan administratif atau apa kan seperti itu. Itu penting, karena jangan sampai terus kemudian kita sekolah apalagi pakai beasiswa gitu kan, terus masih dibebani dengan kegiatan-kegiatan dari ini. Wah, itu pasti sangat mengganggu sekali. Karena terus terang gini, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain tuh mungkin bisa ahli multitasking kayak gitu ya. Kalau saya pribadi terus terang nggak bisa. Saya terus terang itu kalau memang sekolah ya fokus seperti itu. Ya harus fokus gitu kan. Jadi kalau memang kita tujuannya sekolah ya kita harus fokus gitu kan. Makanya sekarang itu meskipun sudah tidak ada kuliah ya Kang ininya di ini, tapi saya tetap fokus di Bandung. Kan mungkin ini ya, mohon maaf ini saya mungkin agak sedikit ini ya, mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung atau mungkin ada yang kurang sepakat dengan saya. Itu kadang ada yang berpendapat, aku udah nggak ada kuliah, udah saya ngerjakan disertasi di rumah gitu kan sambil kumpul sama keluarga. Itu hati-hati gitu kan ya, hati-hati. Serius, itu bisa jadi zona nyaman yang sehingga nanti kita ke kampus jadinya males. Sehingga apa? Atmosfer akademinya nggak kebangun. Makanya saya nggak ada kuliah Kang, saya ke kampus.
Entah nanti di kampus dapat berapa paragraf, saya ke kampus. Seperti itu saya gitu kan ya. Karena dengan begitu itu mampu membangun atmosfer akademik di saya. Itu yang saya lakukan. Itu penting. Nah, berhubung saya orang seperti itu, makanya saya pasti izin dong ke kampus kan ya. Nah, alhamdulillah kampus mengizinkan dan memang tugas belajar kan memang. Jadi status saya sudah ada tugas belajar. Jadi memang sebenarnya saya tidak ada kewajiban lagi untuk mengajar di ini sampai saya nanti lulus kuliah kan seperti itu, baru kembali ke institusi saya. Seperti itu sih. Itu penting. Karena jangan sampai pimpinan tuh nggak tahu, akhirnya kita mereka ngasih kerjaan ke kita sedangkan kita juga lagi sibuk kuliah nih. Apalagi lagi ngerjain disertasi atau apa itu kan sangat mengganggu sekali. Seperti itu. Itu sih yang penting ya. Jadi jangan sampai nggak tahu pimpinan kita itu. Justru kalau bisa pimpinan itu malah juga support kita. Alhamdulillah pimpinan saya juga support saya. Terima kasih kepada para pimpinan dan Sivitas Akademika di STIE PGRI Dewantara Jombang yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kuliah di sini dengan full time di sini sehingga saya bisa fokus untuk benar-benar mendalami. Tapi karena memang ketika kita kuliah full seperti ini Kang, itu beda rasanya dengan yang sana jadi pusing gitu kayaknya. Seperti itu sih, itu yang harus diperhatikan juga seperti itu. Nah ini menarik nih Bapak Ibu pimpinan di STIE PGRI ya. Ya di Jombang. Ini Mas Wenda ini rising star nih. Jadi benefit buat institusinya akan sangat besar sekali ya. Jadi dan akan menaikkan rank besar-besaran ya, insya Allah ya buat institusinya. Tadi Mas Wenda nyinggung masalah rumah nih. Dan Bapak Ibu semua atau yang sebentar lagi kan mau libur Lebaran nih. Jadi pastinya rumah itu kan home ya, homey dan lingkungannya itu memang tidak buat bekerja, memang didesain untuk ya bercengkrama dengan keluarga gitu ya. Tapi kemudian ketika itu melenakan akhirnya kewajiban akademis kita hilang gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua yang mau liburan nanti Lebaran jangan terlalu lama di rumahnya, harap segera kembali ke kampus dimanapun gitu ya berada, entah di Bandung, di di Surabaya, di Malang, dimanapun lah, supaya nanti karena ini akan tetap menjadi hutang ya. Kalau belum lulus itu hutangnya tuh belum kebayar aja gitu ya, terus gitu ya. Jadi susah gitu ya Mas ya. Betul. Dan saya sepakat juga ya tadi Bapak Ibu bahwa saya juga dulu sama tuh memaksakan diri walaupun di kampus tidak ada hasil apa-apa dalam 5 jam tapi saya di kampus. Untuk memaintain spirit akademiknya tetap ada. Karena kalau di rumah itu udah nggak megang laptop, nggak megang ini gitu ya. Kalaupun bisa paling sedikit-sedikit itu pun tengah malam ya pas lagi tidur. Pasti banyak distraction ini. Pasti banyak gangguannya. Tentu saja lah. Iya, seperti itu. Terus gimana Mas? Ada lagi yang ini mau sampaikan? Mungkin ini saya sedikit sharing juga bagi mungkin teman-teman yang mungkin tidak menggunakan beasiswa sih. Itu kan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu memang kan ini ya beasiswa itu seleksinya juga lumayan gitu kan ya, nggak semuanya bisa diterima. Nah, jadi gini, tolong mungkin saya juga memberikan masukan gitu ya barangkali pada Bapak Ibu yang mau sekolah S3 ini kan, tolong pastikan support dana itu benar-benar kuat gitu ya, karena memang itu penting untuk supporting kuliah, terutama untuk biaya SPP itu kan juga nggak murah kan, untuk kuliah S3 gitu. Pasti, kan. Nah, terus kemudian untuk biaya hidup, kemudian belum biaya-biaya yang lain, misalkan untuk fotokopi lah, untuk apa yang seperti itu kaitannya dengan tugas atau apa itu harus ada kayak gitu itu. Jadi jangan sampai kita itu kuliah itu nekat. Hanya bonek, istilahnya kalau orang Jawa bilangnya bonek bondo nekat gitu ya. Jangan seperti itu ya, meskipun saya orang Jawa Timur tapi saya nggak bisa bonek. Ya kan seperti itu nggak bisa. Jadi memang itu harus diperhatikan kayak gitu, dalam arti ini ya harus well prepared pokoknya ya gitu. Jadi kayak ada teman saya itu yang kuliah menggunakan dana sendiri itu ada Pak Kang ya yang itu, tapi dia itu udah nabung gitu dari mungkin waktu itu dia dapat apa insentif apa atau apa gitu, ditabung gitu kan, akhirnya udah cukup menurut dia. Terus kemudian digunakan untuk sekolah. Nah itu aman lah kayak gitu, itu seperti karena sudah ada buffer fundnya itu tadi kan, untuk dana penyokongnya tadi kan. Jadi sudah oke. Jangan sampai kita itu yaudah pokoknya saya niat kuliah nanti sambil jalan itu nanti akhirnya apa nggak fokus. Di sisi lain itu kita cari duit untuk nambeli kuliah, di sisi lain kuliah kita juga dituntut macam-macam. Aduh ini salah satu pasti kalah. Saya yakin nggak mungkin antara kerja dengan kuliah ini balance. Saya terus terang tidak percaya dengan itu. Asli, saya tidak percaya dengan itu. Ya pasti salah satu ada yang kalah itu. Pasti itu. Jadi, kalau misalkan kita ke kerjaan ya pasti kuliahnya kalah.
Kalau kita ke kuliah pasti ini juga kalah. Nah, seperti itu. Jadi itu penting. Makanya untuk supporting dari institusi dan supporting dana ini penting terutama bagi teman-teman yang nantinya mungkin tidak menggunakan beasiswa, yaitu mohon benar-benar dana itu dipersiapkan dengan matang supaya juga nanti tidak mengganggu kelangsungan hidup rumah tangga kayak gitu juga Betul, itu Pak. betul. Nah itu juga penting karena mungkin ada yang punya anak, anaknya juga Betul. sekolah kan gitu kan. Betul. Itu enggak juga kebetulan teman saya itu anaknya juga lagi sekolah Pak. Itu kan apa Kang ininya kan. Jadi dia ternyata udah nyambung jauh-jauh hari gitu kan ya untuk mempersiapkan dia sekolah. Jadi ya sudah, jadi kehidupan rumah tangganya pun sekarang nggak terganggu sama sekali kayak gitu karena sudah ada dana itu. Itu sih yang penting jadi juga kalau itu. kita bisa ambil sedikit intisari ya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi S3 itu pertama adalah siapkan mental. Kedua itu siapkan dokumen dan supporting system. Iya. Dan yang ketiga S3-nya itu adalah siapkan dana. Dana, betul. Dananya itu either Bapak Ibu menabung bertahun-tahun Betul. atau dengan pemberi beasiswa yang saya yakin sebenarnya banyak sekali ya dana yang tersedia itu banyak sekali. Banyak. Tapi memang melalui proses seleksi pastinya Iya, gitu ya. Dan untuk mendapatkan itu cerita orang pasti beda-beda ya. Ada Beda. yang mudah, mungkin ada yang susah, tapi yang jelas peluangnya tetap ada ya Mas ya. Betul. Jadi tidak ada preferensi kampus-kampus tertentu saja yang akan dapat gitu ya. Nggak Itu it's a fair fight gitu ya, Iya, fair competition. Siapapun berhak gitu ya selama Bapak Ibu memenuhi persyaratan administrasi, terus kemudian lolos seleksi substansi dan sebagainya ya. Iya. Jadi sayang gitu ya, dan negara sangat-sangat suportif untuk memberikan dana gitu ya. Betul. Terutama demi kemajuan Indonesia pastinya Iya. besar sekali. Jadi tidak usah khawatir gitu ya dengan semua constraint-nya. Iya. Ya rezeki akan menemukan jalannya sendiri ya, gitu ya. Jadi Betul. kita insya Allah akan dapat gitu ya. Betul. Ada lagi Mas yang Ya, mau ini? mungkin last ya. Oke, last but gimana? not the least tapi ya. Karena mungkin ada di sesi selanjutnya ya, Kang Denny ya. Jadi intinya gini, ketika nanti dengan perjuangan itu Bapak Ibu akhirnya udah bisa masuk, misalkan entah nanti dengan beasiswa ataupun dengan dana sendiri itu kan ya. Tolong pastikan yang pertama yang tidak boleh lepas adalah Bapak Ibu harus tetap dekat dengan Sang Pencipta. Itu penting. Jadi doa, ibadah kita harus tetap. Jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk ke misalkan ke salah satu kampus misalkan dengan beasiswa atau apa misalkan gitu, itu jangan sombong ya, karena itu semuanya itu adalah sebenarnya itu kita itu hanya diizinkan saja, bukan karena kita pandai, bukan karena kita hebat, tapi karena hanya kita diizinkan sama yang pemilik hidup seperti itu. Jadi sebagai bentuk syukurnya ya kita harus actionnya benar-benar luar biasa kayak gitu ya. Kalau saya boleh mengutip yang disampaikan Prof Vanessa ini, Kang. Jadi kebetulan Prof Vanessa itu ini Bapak Ibu promotor utama saya kayak gitu. Nah itu terima kasih Prof sudah membimbing saya. Kalau Bubu Prof nonton nggak? Ini jadi kalau saya boleh mengutip Prof Vanessa waktu ngajar di semester 2 itu, Kang, tantangan terbesarnya dari mahasiswa S3 adalah keep on track atau menjaga pace atau menjaga laju ya, menjaga laju supaya kita itu tetap stabil di arena pacu tracknya itu harus tetap stabil seperti itu. Nah itu caranya bagaimana? Nah itu masing-masing mungkin punya cara sendiri. Betul. Nah itu Bapak Ibu yang tahu caranya bagaimana Bapak Ibu tetap keep on track seperti itu. Jadi bukan terus kemudian misalkan Kang Denny punya cara sendiri gimana misalkan. Kalau saya terus terang ngampus itu tadi kan ya, cara saya untuk menjaga pace saya itu seperti itu. Ngampusnya juga macam ini. Kadang saya di perpus, kadang saya di nongkrong di ruangnya Kang Denny. Kadang di mana. Jadi pokoknya kita move aja supaya kita itu nggak bosan, tapi harus tetap entah dapat kalimat 2 kalimat, pokoknya harus tetap keep on track pokoknya gitu. Dan memang seperti yang disampaikan di dalam ajaran agama saya di Islam ya Kang ya, memang yang berat itu adalah istiqomah. Tapi ketika kita bisa istiqomah, insya Allah jalan itu ada. Itu. Jadi keep on track Bapak Ibu ya, yang sedang mungkin sekarang udah lagi berjuang. Saya doakan bisa dan menyusul, bahkan nanti bisa dapat beasiswa dan supporting dana dari ALPDP ataupun dari beasiswa yang lain gitu kan. Dan yang selanjutnya bagi yang sudah masuk ke S3, keep on track, tetap jaga semangatnya, jangan lupa berdoa, insya Allah kita bisa selesai tepat waktu. Itu aja sih. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah nih. Jadi Bapak Ibu masalah maintain pace ini, kalau pelari maraton gitu ya, kan S3 itu sama ya kayak lari jarak jauh ya, ya Mas ya 3 tahun ataupun 4 tahun. Itu kalau yang tidak
kurang atau bukan tidak ya, yang kurang bisa atau menjaga menjaga nafasnya sampai lari jarak jauh sampai finish itu pasti nyerah di tengah jalan. Atau kalaupun nyampe finish itu lama sekali ya. Kalau dalam yang Bapak Ibu yang suka lari nih, saya pelari soalnya itu ada namanya cut off time. Cut off time-nya itu kalau misalnya lari maraton bisa 6 jam, bisa 6,5 jam. Kalau misalnya atau 7 jam ya, atau kalau misalnya di S3 3 tahun atau 4 tahun atau maksimal 7 tahun ya Mas ya. Nah, artinya kalau Bapak Ibu nggak bisa memaintain pace itu, terutama apalagi Bapak Ibu misalnya menerima beasiswa apapun itu dari BPI ataupun LPDP ataupun lainnya, ada tanggung jawab moral gitu ya kepada masyarakat yang sudah menitipkan dananya ke pemerintah melalui pajak, maka tanggung jawab kita sebenarnya nggak ke pemerintah saja gitu ya, tapi ke semua masyarakat yang sudah nitip gitu ya uangnya. Jadi atau kalau misalnya yang uang sendiri pun itu kan susah sekali Bapak Ibu ya menabung gitu ya bertahun-tahun, penuh perjuangan pastinya, kemudian kan sayang sia-sia gitu ya kalau di tengah jalan berakhir. Dan berulang kali sering saya sampaikan gitu ya, kita nyari sistem yang memang memberikan positive vibe gitu ya buat kita dan teman-teman bersandar yang pas gitu ya, entah itu keluarga, entah itu teman riset atau teman kelas gitu ya. Kalaupun memang kesulitan kok ini channel YouTube saya masih terbuka kok. Kalau mau nanya-nanya penelitian, karena ada banyak juga di sini teman-teman saya di sini yang memang menguasai itu gitu ya. Ada closing statement Mas sebelum kita akhiri? Oke. Mungkin closing statementnya gini Pak, bagi teman-teman yang sekarang berjuang untuk S3, tetap semangat ya, jangan menyerah gitu kan ya. Kalaupun masih kurang sana sini, saya juga dulunya juga seperti itu gitu kan. Tapi yang jelas Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu tidak perlu melihat perjuangan orang lain. Dalam arti melihat perjuangan lain itu hanya sebagai motivasi, tapi jangan dibanding-bandingkan karena kita punya proses masing-masing. Yang penting keep on track. Kalau kita punya visi itu untuk lanjut S3, kita genggam visi itu erat-erat, kita usahakan semaksimal mungkin, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan seperti itu nanti ada jalan. Saya tunggu Bapak Ibu di jenjang S3. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Mas Wenda atas waktunya. Ini ada sedikit oleh-oleh ya dari host ya kepada pembicara ya. Ini kebetulan buku saya. Siap. Ya ini akuntabilitas pasar rakyat yang saya tulis gitu ya. Ini cenderamata-nya ini Bapak Ibu bisa mengakses buku ini di UPI Press ya, websitenya ada gitu ya. Ini saya serahkan secara simbolis ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Wenda. Ini sana Mas kameranya. Fotonya otomatis. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Masih ada banyak sih channel konten di channel YouTube saya yang terkait dengan akademis ya. Dan akan ada banyak narasumber juga yang insya Allah akan mengisi. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk mensubscribe biar dapat loncengnya itu ya, bisa ada mengingatkan gitu ya, entah itu BPI, entah itu LPDP luar negeri, entah itu ada fast track nanti mahasiswa internasional dan sebagainya. Baik, saya akhiri saja. Terima kasih banyak Mas Wenda atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah banyak. Diundang di podcastnya. Aduh, terima kasih. Dan saya akhiri sesi hari ini dengan baca alhamdulillah. Alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.